حضل أحبك حضل أحبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat, sempat, nikmat kuliah sampai saat ini meskipun keadaannya pandemi. Kedua kalinya tak lupa kita aturkan salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang luas segitiga dan poligon. Dan pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Andrean. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama akan menyampaikan yaitu tentang luas segitiga poligon. Suatu segitiga atau poligon dapat dihitung luasnya apabila titik tersebut diketahui koordinatnya. Salah satu cara mencari formula luas suatu poligon adalah menggunakan prinsip perhitungan luas suatu trapesium. Misalkan, suatu segitiga diketahui mempunyai koordinat P, X1, X1, Y1, P2, X2, Y2, dan P3, X3, Y3. Sedemikian sehingga label memutar segitiga yang dilewati titik-titik P1, P2, dan P3 akan berlawanan dengan arah jarum. Misalkan cara memperoleh nilai dari P1, P2, dan P3 seperti grafik atau gambar berikut ini. Misalkan M1, M2, M3 proyeksi titik-titik P1, P2, dan P3 pada sum X. Maka luas segitiga P1, P2, dan P3 sama dengan luas M1, M3, P3, dan P1 plus luas M3, M2, P2, P3 dikurangi luas M1, M2, P2, P1. Dalam hal ini M1, M3, P3, P1 adalah trapesium dengan alas P1 dengan alas M1, P1 dan P3 dan M3, P3 yang sama dengan Y1 dan Y2. Dan tingginya M1, M3 yang besarnya sama dengan X3 dikurangi X1. Secara sama M3, M2, P2, P3 adalah trapesium dengan panjang alas Y3 dan Y2 dan dengan tinggi X2 dikurangi X3. Dan M1, M2, P2, dan P1 adalah trapesium dengan panjang alas Y1 dan Y2 dan dengan tinggi X2 dikurangi X1. Oleh karena itu luas segitiga P1, P2, dan P3 sama dengan setengah dalam kurung dikali Y1 plus Y2 dikali X3 dikurangi X1 plus setengah dikali Y3 plus Y2 dikali X2 min X2 dikurangi setengah Y1 plus Y2 dikali X2 dikurangi X1 sama dengan setengah X1 Y2 plus X2 Y3 plus X3 Y1 dikurangi X2 Y1 dikurangi X3 Y2 dikurangi X1
Y3 dan seterusnya. Seperti bentuk persamaan yang di atas dapat ditulis dalam bentuk determinan sebagai berikut. Nah, itulah pemateri pertama kami, dan pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Lalu Rahmat Alfat Cahyadi. Waktu, tempat, dan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri kedua akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh saudara kami yang sebelumnya. Jika titik P1, P2, P3 disusun dalam arah putar jarum jam, maka nilai determinan dari persamaan kedua di atas menjadi negatif. Maka nilai numerik yang diberikan adalah sama untuk menghindari nilai negatif dari luas segitiga yang diberikan karena susunan titik. Maka luas segitiga diambil nilai mutlak dari ruas kanan rumus kedua. Contoh, tentukan luas segitiga jika titik-titik sudutnya adalah min 2,7, 8,2 dan 4,3. Bisa dilihat gambar pada di bawah ini ya. Ini jadinya. Misalkan segitiga tersebut dinamai dengan segitiga P1, P2 dan P3. Perhatikan bahwa urutan P1, P2 dan P3 adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan menggunakan rumus 1 atau rumus 2 untuk menghitung atau memperoleh luas segitiga tersebut, yaitu segitiga P1, P2 dan P3 sama dengan setengah 4 dikali 2 plus 8 dikali 7 plus min 2 dikali min 3 dikurangi min 3 dikali 8 dikurangi min 2 dikali 2 dikurangi min 4 dikali 7 sama dengan setengah 8 ditambah 56 ditambah 6 ditambah 24 ditambah 24 ditambah 4 dikurangi 28 sama dengan 35. Selanjutnya ada suatu cara mudah untuk mengingat dan menerapkan rumus dalam menentukan luas suatu segitiga atau poligon dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan koordinat titik sudut poligon dalam 2 kolom. Satu kolom digunakan untuk menuliskan absis dan kolom lainnya untuk ordinat. Yang kedua, lakukan untuk urutan titik-titik yang lain sedemikian hingga titik-titik yang berurutan membentuk poligon dengan arah berlawanan dengan arah putar jarum jam seperti pada diagram di bawah ini. Hal ini untuk menjamin nilai yang dihasilkan adalah positif. Nah, ini gambar grafiknya. Yang ketiga, lakukan perkalian absis dengan ordinat basis berikutnya seperti pada tanda anak panah lurus dan jumlahkan akan menghasilkan nilai numerik x1 y2 plus x2 y1 plus xn plus 1yn plus x y1. Yang keempat, lakukan perkalian absis dengan ordinat basis sebelumnya seperti pada tanda anak panah putus-putus dan jumlahkan akan menghasilkan nilai numerik seperti rumus yang ada di bawah ini. Dan yang terakhir, kurangkanlah hasil numerik langkah 3 dengan langkah 4 dan hasilnya dibagi 2 akan menghasilkan rumus luas poligon P1, P2 seterusnya sampai Pn, yaitu luas poligon P1, P2 Pn sama dengan setengah dikali x1 y2 plus x2 y1 plus xn min 1 yn plus xn yn dikurangi x2 y1 plus 3 x3 y3 plus xn yn 1 plus x
1YN. Sekian pembahasan dari saya. Akan disampaikan. Nah, dan selanjutnya kamu kan teman-teman. Dan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman kami Ahmad Sahabudin, dipersilakan. Ya, saya akan melanjutkan contoh dari penjelasan yang sebelumnya, yaitu contoh yang kedua, yakni tentukan luas segi 4 yang mempunyai titik-titik sudut min 1, min 4, 3, min 7, min 6, 0 dan 8,5. Buatlah plot titik-titik pada bilangan koordinat susunan titik-titik itu demikian sehingga susunan titik-titik itu membentuk segi 4 dengan arah berlawanan dengan arah putar jarum jam. Perhatikan sketsa gambar yang berwarna putih. Udah. Nah, selanjutnya dapat dibuat susunan koordinat dalam kolom seperti berikut ini. Nah, berikut ini susunan kolom yang dimaksud tadi, yang ini yang gambar yang putih. Dari susunan bilangan ini dengan rumus yang ketiga, segera kita peroleh luas segi 4, yaitu luas P1, P2, P3 dan P4 sama dengan setengah 3 kali 2 plus 8 kali 4 plus min 1 dikalikan 0 ditambah min 6 x min 7 dikurangi 8x min 7 dikurangi min 1 x 2 dikurangi min 6 min 6 dikali 4 dikurangi 3 kali 0 sehingga hasilnya setengah 6 plus 32 plus 0 plus 42 plus 56 plus 2 plus 24 plus min 0 sehingga hasil akhirnya menjadi 81. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari, jangan tinggalin aku, nanti aku ngambek nih.